Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Jadi di sini kami akan melaksanakan KTP yang berjudul Tata Kelola Ekonomi Keluarga. Tujuan dari Tata Kelola Ekonomi Keluarga ini yaitu yang pertama menemukan masalah-masalah dalam perekonomian dan mampu mengatasi masalah tersebut. Yang kedua yaitu menerapkan cara-cara mengelola ekonomi keluarga. Yang ketiga membangun kesadaran keuangan dan kebijaksanaan mengelola ekonomi keluarga. Jadi kita mulai dengan lagu pembuka. Lagu pembuka dengan gembira, lagu pertama dengan gemuruh Tuhan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami ucapkan kalian. Pada malam hari ini ada bacaan singkat yang bisa kita perdalam melalui untuk memperdalam tema kita pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini adalah tata kelola ekonomi keluarga. Jadi Injil atau bacaan yang kita renungkan pada malam hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 5. Begini bunyinya. Peran rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi sangatlah signifikan karena keluarga merupakan tempat pertama kali individu belajar mengenai nilai-nilai ekonomi, bagaimana mengelola sumber daya. Peran rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi sangat penting. Tata kelola ekonomi keluarga ini sebuah konsep yang berakar atau bermula dalam ajaran Gereja Katolik yang mengatakan anggota keluarga untuk mengelola sumber daya ekonomi mereka dengan prinsip dan moral keadilan. Nah, dalam mengelola ekonomi dalam keluarga itu ada sesuatu moral atau sesuatu acuan untuk kita bagaimana kita bijak dalam mengelola ekonomi. Kemudian dengan memahami peran tersebut, maka tanggung jawab para pasangan, suami dan istri akan menghadapi tantangan dan menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik. Mereka juga lebih mampu bekerjasama dalam mengatasi masalah dan merencanakan masa depan secara lebih efektif. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari penjelasan ini tersebut yaitu bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi keluarga, yaitu dengan membuat anggaran dan rencana keuangan yang jelas. Baru keuangan yang baik dan disiplin mengatur pengeluaran dan pemasukan. Kemudian bagaimana mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Jangan mengeluarkan uang berlebih atau bahkan seperti yang kita ketahui ada orang yang misalnya dia mengutang hanya untuk membeli sesuatu yang mungkin karena dilihat dari temannya atau dilihat dari tetangganya. Nah, dari sini kita diharapkan untuk bisa membuat anggaran rencana keuangan yang jelas, pemasukan dan pengeluaran. Maka gunakan uang itu dengan baik, dengan sebenarnya dengan sejalannya begitu, dan mengurangi pengeluaran yang tidak penting, menciptakan sumber pendapatan tambahan. Misalnya seperti yang kita ketahui di para penduduk tua, misalnya para pastor atau para postulan, mereka mengelola pupuk organik agar mereka mempunyai pendapatan tambahan. Nah, kita juga bisa di keluarga membangun, misalnya kan ada orang tua atau ibu-ibu yang oriflame atau jualan online, atau misalnya jualan misalnya goreng mie setiap pagi. Dari situ bisa kita juga membangun rencana keuangan yang baik dalam keluarga. Dari sini juga kita bisa melihat dari realita hidup atau bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kelola ekonomi itu atau permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin akan ditambah oleh teman saya. Baik, di sini kita akan melihat dengan realita hidup. Kita pasti mendengar cerita mengenai kehidupan keluarga dari teman, saudara-saudari, bahkan dari keluarga kita sendiri. Dari cerita tersebut pasti banyak keluh kesah keluarga mengenai perekonomian keluarga mereka yang tidak teratur hingga membuat mereka mengalami kesulitan perekonomian. Dikarenakan mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola perekonomian dalam keluarga karena tidak adanya pengalaman, terutama pada keluarga-keluarga muda yang masih baru saja diresmikan menjadi satu keluarga. Pasti mereka tidak tahu bagaimana mengelola perekonomian. Itu semua karena mereka tidak memiliki pengalaman dan tidak pernah mempelajarinya. Apakah ada di antara Bapak dan Ibu sekalian yang mengetahui tentang pengelolaan perekonomian? Misalnya mendengar tata pengelolaan perekonomian, kira-kira apa yang paling lintas? Atau bisa di-sharing kira-kira itu apa pengertiannya begitu? Jadi begini, yang sudah kami jalani pengelolaan keuangan di
itu pun keuangan, kalau bahasa kerennya ekonomi. Iya. Semua ini kami mengelola dengan baik. Iya. Kadang kebanyakan biaya tak terduga ini keluar, makanya perekonomian itu agak nggak stabil. Terima kasih atas upaya. Mungkin kami juga kan selaku mahasiswanya berpengalaman tentang bagaimana cara mengelola ekonomi keluarga. Namun kami hanya bisa menyampaikan teori. Kembali tadi, kami hanya bisa menyampaikan teori. Prakteknya kami belum bisa, karena seperti misalnya dari kampung pun misalnya kami dikasih uang ini untuk uang kuliah, ini untuk apa? Mungkin ada biaya tak terduga, uang itu tidak untuk kuliah, tapi untuk membayar kuliah. Nah begitu. Mungkin dari sini kita hanya perlu bagaimana kita bijak mengatur seperti bagaimana mengatur seperti tadi gaya hidup dengan pendapatan. Nah semuanya harus standar begitu. Misalnya ada misalnya mengelola hutang, nah, kita juga harus bijak. Mungkin kalau untuk secara spesifik untuk solusi mungkin tidak bisa kami sampaikan, tapi hanya yang penting adalah bagaimana kita solusi adalah di diri masing-masing. Jangan menjadi pribadi yang konsumeris. Bagaimana sepertinya konsumeris itu hanya untuk kepentingan pribadi begitu. Jadi dana atau uang yang kita pakai itu benar-benar untuk tempatnya, untuk waktunya, dan benar-benar pas di tujuannya. Misalnya untuk uang sekolah digunakan untuk sekolah. Nah itu untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Begitu kira-kira ini. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjutkan dengan bagi pemimpin kita. Semoga pemimpin gereja kami mampu menjelaskan umatmu akan pentingnya mengelola keuangan dengan baik dan benar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita lakukan doa permohonan kita dengan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, tetap bersama kami dari dunia. Allah Bapa yang ada di surga, berkat dan penyertaan-Mu kami pada malam hari ini, karena kami telah selesai melaksanakan pembelajaran tata kelola ekonomi keluarga bersama orang tua kami di sini, ekonomi keluarga dan keluarga kami. Doa ini kami sampaikan melalui perantara yang Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.